Karena waktu itu dia menangis, dia peluk saya, kemudian Hai, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca. Apa kabar? Iya, baik, Bapak. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Lagi sibuk ya, Pak ya? Banyak kegiatan kan ya? Tidak juga, ya biasalah. Nah, biasa lah. Ini nih kita mau ngajak ngobrol nih, Bapak Darlis, ngebahas mengenai perjalanan karir, biar teman-teman kita tuh juga pada kenal, Pak. Siap. Sama Bapak. Karena kalau berbicara mengenai perjalanan kiprah karir di DPR itu kan udah biasa ya. Tapi kita mau ngebahas mengenai sosok Bapak Muhammad Darlis yang dari kecil. Pak, kan ini Caca ini kan bikin flyer kan Pak, bikin flyer yang tentang judulnya aja adalah keponakan kesayangan. Itu semua pada ngira Caca keponakan Pak Darlis. Alhamdulillah. Bukan, tapi kita jadi keluarga Pak ya, kita jadi keluarga nih. Iya, alhamdulillah dong kan. Bertambah lagi keluarga kan? Bertambah lagi keluarga besar jadinya. Ini caranya jadi keponakan yang baik-baik ya, yang baik harus nurut. Betul. Harus nurut. Suara Caca terdengar dengan jelas di sana, Pak Darlis? Jelas sekali Mbak, jelas. Oh, jelas. Oke. Ini Pak Darlis lagi di mana posisi? Sementara ini lagi transit di rumah PAN. Nah. Oh, oke. Jadi lagi santai ya. Ada kegiatan habis ini? Di Karampati. Habisnya ada kegiatan lagi, Pak? Sibuk betul. Mau nanya nih. Habis ini kegiatan apa, Pak? Ya, biasa ada kegiatan sosialisasi, lanjut tiap hari sosialisasi. Tiap hari ada kegiatannya. Kalau kegiatan itu biasanya diawali dari jam berapa, Pak, setiap harinya? Tergantung sih Mbak Caca ya, bisa mulai dari sholat subuh berjamaah, kemudian lanjut. Dari pagi, dari subuh. Tapi ya rata-rata jam 10. Rata-rata jam 10, bisa juga jam habis sholat zuhur ya, jam 1. Gitu. Seringnya sih kebanyakan jam 10 mulainya. Oh, dari jam 10 pagi, tapi ada juga yang dari subuh kegiatannya sholat subuh berjamaah gitu ya? Iya, tergantung undangan Mbak Caca. Tergantung undangan. Sampai biasanya paling malam pernah jam berapa, Pak? Paling malam itu jam 1 ya. Pernah sampai jam 1. Jadi jam 1 baru sampai di rumah. Sampai di rumah setengah 2, ya, itu setengah 3. Sedang lah. Wih, gila. Itu kalau tiap hari begitu rontok juga badan ya. Apa rahasianya Pak biar bisa sehat bugar terus nih Pak? Pertama kita harus menikmati ya, jangan aktivitas itu jangan jadikan beban. Kita harus nikmati supaya sepadat apapun aktivitas kita ya kita happy aja. Jadikan itu sebagai sesuatu yang memang kita harus melakoni secara tulus ikhlas gitu Mbak Caca. Jadi jangan dijadikan beban gitu. Karena setiap profesi pasti ada konsekuensinya. Mbak Caca kan juga profesinya MC, ya pasti juga ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi itu kita terima secara tulus ikhlas, insya Allah jadinya enak gitu. Benar-benar. Kalau kita menikmati, jadi seperti ringan aja gitu ya, nggak ada beban ya Pak ya? Insya Allah. Nah Pak, balik lagi nih ke flyer kita nih yang jadi kontroversi. Senang sebenarnya Caca tuh kalau misalnya semua orang jadi bertanya-tanya, jadinya nonton rame nih malam hari ini gitu. Nah Bapak nih kan kemarin kita pernah ketemu ngebahas mengenai, Caca tuh bingung kira-kira judul flyernya tuh apa. Terpikirlah akhirnya keponakan kesayangan. Karena Pak Darlis ini pernah cerita ke Caca bahwa dulu waktu kecil keluarga besar, jadi orang tua itu punya anak-anak banyak.
Nah, karena Ya. keterbatasan dan kemudian paman ini adalah orang mampu, jadi dari keponakan-keponakannya ini dirawatlah. Seperti itu, benar nggak sih, Pak? Iya, jadi saya ini kan dulu di kampung halaman, Mbak Caca itu tinggalnya di kampung terpencil ya. Di situ kebetulan Mm-mm. tidak ada sekolah SMP. Jadi begitu saya lulus SD di Mm-mm. kampung, kemudian oleh Mm-mm. paman saya yang memang tidak punya anak ya, tidak punya anak. Mm-mm. Jadi Mm-mm. paman saya itu secara bergantian diambil keponakannya, anak sepupunya, kemudian tinggal di rumahnya, dipelihara. Ada yang sampai selesai kuliah, ada yang sampai tamat SMA baru baru pergi gitu ya. Nah, saya termasuk di dalamnya. Mm-mm. Begitu lulus SD oleh paman saya itu, dia jemput saya di rumah, diminta sama orang tua, kemudian ya saya tinggal di rumahnya. Kemudian saya tinggal di Mm-mm. rumahnya gitu. Jadilah saya keponakan, menjadi keponakan yang tinggal di rumahnya itu. Nah, saya Oke. merasakan ini sayang banget sama saya gitu. Mm-mm. Nah, karena tinggal di rumah paman gitu ya, dan Pak Daris ini juga anak yang pintar, cekatan, mau kalau misalnya bantu-bantu disuruh-suruh sama paman itu, akhirnya jadi keponakan kesayangan. Tapi sebenarnya paman Iya. itu apa namanya merawat Bapak Darlis saja atau keponakan-keponakan dari keluarga yang lain juga ikut ditampung di situ, Pak Darlis? Sebetulnya entah mengapa ya, waktu zaman saya tinggal di rumah paman itu, ya ada beberapa Mm-mm. keponakan beliau dari paman-paman yang lain yang juga tinggal di rumah beliau. Mm-mm. Kebetulan rumah beliau itu kan dia bikin dua gitu ya, satu khusus kita disiapkan untuk para keponakannya. Nah, di antara keponakan-keponakan Mm-mm. paman itu saya yang paling bertahan. Jadi yang lainnya itu datang dan Mm-mm. pergi, ada yang tinggal cuma setahun, kemudian pindah gitu, Mm-mm. ada yang cuma 6 bulan Mm-mm. gitu. Padahal Mm-mm. ya saya namanya juga kita anak SMP ya, kita nggak ngerti waktu itu apa Mm-mm. masalahnya. Yang jelas saya bertahan Mm-mm. selama 3 tahun tinggal sama beliau itu, gitu. Sehingga begitu lulus SMP, kemudian ya ditawari macam-macam lah, diminta jangan pergi, jangan kemana-mana, pokoknya Darlis mau kuliah sampai di mana saja, paman siap biayalah, sepanjang jangan meninggalkan Hmm, dia, gitu. iya, Nah, sementara udah sayang banget. Hmm. Sementara sepupu-sepupu saya keponakan paman itu kan ya ya Mm-mm. datang dan pergi, ada yang cuma 6 bulan, kemudian balik ke orang tuanya, ada yang setahun gitu. Ya Mm-mm. tidak ada yang selama saya. Mm-mm. Kalau saya kan selama 3 tahun tinggal sama beliau, dan Mm-mm. ya saya merasa tidak ada masalah, bahkan saya merasa apa kebutuhan Mm-mm. saya betul-betul si paman ini memenuhi gitu, Mbak Caca. Iya 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 iya. Udah kayak anak sendiri, makanya berat dilepas ya. Pak Daris ini Iya. sama paman. Mm-mm. Tapi Pak Daris ini berapa saudara sih kalau misalnya dari orang tua? Saya 6 bersaudara, enam 6 bersaudara Mbak bersaudara. Caca. Saya anak kelima gitu. Jadi Bapak ada anak saya kelima. satu, anak kelima. Ah, Kemudian saudara-saudara saya waktu itu ya ada yang berlayar ya, kemudian ada yang tinggal di ah. Samarinda gitu. Jadi ya sudah kita pisah-pisah Oh, lah. oh, Gitu. Nah, oh, cuma ya memang ya ya ya. masalahnya waktu Ada. itu tempat tempat Ah. kami tinggal memang tidak ada sekolah SMP. Jadi mau tidak mau kan saya harus ke kota nih. Oh, Ya ah, ke kota ah, seperti ah. misalnya anggaplah kayak ya misalnya Tabang ke Tenggarong gitu seperti itulah. SMP-nya adanya Hmm. di kabupaten. Waktu itu saya di desa saya tidak ada SMP, Hmm. jadi mau tidak mau kan saya harus ke kota kan, kota kecil yang namanya Hmm. Sengkang gitu, Sengkang Kabupaten Wajo. Saya lanjut SMP di situ, ya dipelihara sama paman itu selama 3 tahun gitu. Hmm. Nah, cuma Iya. waktu kelulusan gitu ya, saya Hmm. ya namanya pikiran remaja kali ya. Nah, saya tidak mau menjadi apa sepupu-sepupu saya menjadi iri sama saya. Akhirnya saya memilih merantau ke Samarinda tahun 87 itu Mbak Caca. Hmm. Gitu. Oke. Waktu itu Dari saya itu 6 sangat saudara sedih ini, Pak, Hmm? sebentar. Dari 6 saudara ini, yang pertama perempuan atau laki, Pak? Oh, laki-laki semua. Jadi kakak saya pertama Oh, laki-laki semua. laki-laki. Laki-laki semua Ah, jadinya. enggak, 3 perempuan, 3 laki-laki. Jadi kakak saya nomor 1 itu Oh. laki-laki, yang kedua laki-laki, Hmm. yang ketiga perempuan, yang keempat perempuan, yang kelima saya,
Nah, yang keenam adik saya itu perempuan lagi. Gitu. Oh, perempuan lagi. Nah, akhirnya kan tadi Bapak bilang sudah lulus SMP, Bapak karena takut, karena paman ini sayang sekali sama Pak Darlis, terus takutnya buat sepupu-sepupu yang lain jadi gimana gitu, akhirnya Bapak pergi merantau ke Samarinda untuk ikut kakak. Kakak yang mana, Pak? Dari pertama. Yang pertama. Oh, kakak pertama ini memang yang ke tinggal Samarinda. Waktu itu Memang tinggal di Samarinda. Tapi sekarang sudah balik ke Sulawesi malah. Iya, malah gantian. Gantian kan? Iya, malah Bapak yang ingin membangun Samarinda ya. Dia justru malah yang bertahan di Samarinda sampai sekarang gitu kan. Nah Pak, ceritain perjalanan kenapa akhirnya Pak Darlis, tadi alasannya udah kita tahu ya teman-teman, Pak Darlis itu nggak mau membuat ada prasangka buruk dari sepupu-sepupu yang lain karena dijadikan anak emas oleh si paman. Akhirnya Bapak pergi ke Samarinda untuk ikut kakak. Ceritain dong Pak, perjalanannya gimana tuh? Itu masih SMP loh teman-teman, udah berani pergi merantau. Berani banget. Ya namanya lulus SMP Mbak Caca ya, mungkin kalau dipikirkan sekarang berarti itu waktu itu nekat-nekat aja ya. Tidak ada pikiran panjang, tidak memikirkan resiko, kalau nyasar apa gitu kan, terus kalau tidak ketemu kakak makan di mana, tinggal di mana, waktu itu tidak ada sama sekali terpikir. Yang penting pokoknya nyebrang ke Kalimantan, ketemu kakak, kemudian lanjut sekolah di sana, kemudian ya dengan demikian mudah-mudahan di belakang saya ada sepupu-sepupu saya lagi yang bisa tinggal betah di tempat paman saya itu kan gitu. Kebetulan waktu itu juga ada teman yang minta ditemenin ketemu pamannya di Samarinda kan gitu. Tapi kan karena kita uang terbatas ya, uang terbatas, kemudian juga kita tidak tahu transportasi apa, taunya kita ada kapal, naik kapal. Kami naik kapal kayu Mbak Caca, naik kapal kayu nyebrang ke Samarinda. Itu sekitar perjalanannya 2 hari 2 malam. Itu antara kota Parepare dengan Samarinda. Jadi 2 hari 2 malam perjalanan kapal, kemudian kapalnya nyandar di Samarinda, kemudian teman saya itu mendatangi pamannya, kemudian saya mendatangi kakak saya. Jadi kita pisah, begitu sampai di pelabuhan kita pisah, teman saya itu ketemu pamannya, kemudian saya ke tempat kakak saya. Nah, kemudian begitu saya sampai di tempat kakak saya, kebetulan kakak saya juga waktu itu senang banget, senang banget saya datang. Kan tidak ada komunikasi Mbak Caca, tidak ada komunikasi seperti sekarang kan, tidak ada telepon gitu ya. Jadi dia merasa kaget gitu, saya datang. Nah kemudian malamnya saya diajak, sudahlah kamu lanjut SMA di sini aja gitu. Jadi akhirnya saya balik ke Sulawesi gitu ya. Saya balik ke kampung halaman, ngambil ijazah, kemudian pamit baik-baik sama paman saya, kemudian lapor sama orang tua bahwa saya izin melanjutkan SMA di Samarinda tahun 87. Jadi waktu itu sekitar seminggu saya di Samarinda ya, seminggu di Samarinda, kemudian saya balik ke kampung, ke Sengkang, pamit, ngomong baik-baik sama paman saya, sama orang tua. Setelah saya kasih penjelasan begitu, kita diskusi, akhirnya ya saya berangkat baik-baik jadinya kan. Yang pertama tadi itu Mbak Caca, tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa sepengetahuan paman kan gitu ya, berangkat Samarinda. Tapi setelah kakak di Samarinda ngajakin sekolah SMA di Samarinda, kan tidak bawa apa-apa, ijazah juga belum diambil, ijazah SMP, kemudian pakaian juga tidak ada yang dibawa. Akhirnya saya balik ke Samarinda, ke Sengkang. Nah di sana saya ngomong baik-baik sama paman. Ya sempat dipaksa juga sih untuk tetap lanjut sekolah di Sulawesi saja, SMA di kota Sengkang saja. Tapi ya karena tekad saya sudah bulat gitu ya, saya mau lanjut di Samarinda. Kemudian orang tua juga merestui, akhirnya paman saya, ya saya tahu karena waktu itu dia menangis, dia peluk saya, kemudian dia berharap suatu saat kalau saya ada apa-apa di Samarinda, ada kendala di Samarinda, pesannya waktu itu ya segera kembali ke dia gitu. Nah kembali sama dia, kemudian kembali membantu dia usahanya, mengelola usahanya dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah Mbak Caca, kemudian saya balik ke Samarinda, masuk SMA 4 di Seberang.
ya alhamdulillah lancar-lancar aja, tidak ada kendala gitu. Dan komunikasi dengan paman juga tetap berjalan baik kan gitu ya. Bahkan ketika saya kelas 3 SMA, si paman yang di tempat saya tinggal di Sengkang itu sempat ke Samarinda, kemudian melihat situasi dan kondisi saya, dan ya beliau juga memastikan bahwa saya baik-baik saja, kemudian saya sekolahnya juga tetap baik-baik. Nah, kelihatan waktu itu saya yakin beliau juga lega kan begitu ya, lega, kemudian puas, kemudian ikhlas saya melanjutkan dan tinggal sama saudara di Samarinda, gitu Mbak Caca. Wow, perjalanannya luar biasa sekali Pak. Untuk usia SMP berani meninggalkan kampung halaman berdua saja dengan teman untuk ikut kakak dan melanjutkan sekolah di kota tujuan. Nah Pak, itu kan perjalanan dari SMP menuju SMA. Terus gimana nih waktu zaman kuliah, terus sampai juga kecemplung di dunia perpolitikan. Katanya cikal bakal perpolitikan Bapak ini dimulai waktu zamannya kuliah. Gimana ceritanya, Iya. Pak? Nah, jadi saya masuk SMA 4 tahun 87, Mbak Caca. Kemudian lulus tahun 90. Saya belum lahir itu, Pak. Ya ampun, direncanain aja belum kayaknya tahun 87 itu. Sebetulnya saya sebetulnya saya itu Mbak Caca. Aduh. Tapi bisa membayangkan nggak kondisi tahun 90 itu Mbak Caca? Kalau saya cerita tahun 90, nggak kebayang kan? Kalau tahun 97 sebenarnya bisa kebayang Pak, karena udah lahir waktu itu dan udah sedikit banyak bisa nonton TV kan waktu itu kan. Tapi kalau 87 mungkin kita harus dikasih gambaran nih Pak, seperti apa dulu Samarinda tahun 87 Pak? Enggak, jadi saya masuk SMA 87, kemudian lulus tahun 90 kan ya. Lulus 90, sebetulnya saya itu Mbak Caca kepengennya cita-cita awalnya itu jadi dokter. Jadi dokter. Nah, cuma waktu lulus SMA kan tidak ada fakultas kedokteran di Samarinda. Waktu itu UNLAM di Banjarmasin sudah mulai buka, sudah mulai kalau tidak salah tahun 90 itu tahun kedua penerimaan mahasiswa baru di Banjarmasin. Tetapi saya kan tidak kenal Banjarmasin gitu ya. Kemudian saya juga tidak punya keluarga, saya tidak tahu informasi apa saya punya keluarga atau tidak di sana, apalagi di Jawa. Kemudian saya dengar juga cerita teman-teman bahwa masuk fakultas kedokteran itu biayanya sangat mahal kan begitu ya. Akhirnya ya saya kan tidak punya biaya Mbak Caca. Nah waktu itu paman saya sempat berkirim surat ke saya, sempat kirim surat memanggil saya kalau mau kembali ke Sulawesi, saya boleh kuliah di Makassar, mengambil jurusan apa saja, memilih fakultas apa saja, asal kembali ke Sulawesi dan beliau siap membiayai gitu. Cuma hidup kembali sama paman gitu ya. Cuma waktu itu kan kok terpikirnya itu ada rasa wah kalau saya balik ke Sulawesi berarti saya seperti orang gagal dong ya, gagal di Samarinda gitu. Ada perasaan begitu. Saya tidak mau dicap sebagai orang yang gagal. Jadi akhirnya karena biaya tidak ada, dilema kan Mbak Caca ya, masuk kuliah biaya tidak ada. Akhirnya tahun 90 itu saya sempat kerja di sebuah perusahaan kayu. Gitu. Saya kerja sekitar 7 bulan. Mengumpulkan biaya. Kemudian tahun 91 baru saya ikut seleksi masuk perguruan tinggi. Saya keterima jadi Fakultas Kehutanan. Nah kebetulan waktu itu jadi dokter kan tidak bisa tuh, tidak tercapai. Kemudian saya cari informasi di Unmul tahun 91 itu fakultas apa yang paling favorit gitu. Wah ketemu Fakultas Kehutanan. Iya karena waktu itu tahun 90-an itu Kaltim memang jaya-jayanya kayu Pak ya, dan Caca dengar juga tuh perusahaan kayu di Samarinda seberang yang sangat terkenal tuh Pak. Ada Sumalindo, ada apa. Kemudian waktu saya kan tahun 90 kan sempat kerja di perusahaan kayu Mbak Caca. Jadi saya melihat itu para insinyur kehutanan. Waktu itu gelarnya insinyur. Jadi saya melihat gelar yang manajer-manajer bergelar insinyur kehutanan itu kok pada gagah-gagah gitu Mbak Caca. Gajinya tinggi, kemudian fasilitasnya banyak kan begitu. Nah akhirnya saya masuk, saya coba-coba tes di Fakultas Kehutanan Unmul. Alhamdulillah keterima gitu. Nah keterima di Fakultas Kehutanan. Nah tapi
jiwa organisasi saya justru malah semakin jadi ketika kuliah, Mbak Caca. Jadi saya sambil kuliah, kemudian aktif di Pramuka, kemudian tahun 94 saya menjadi Ketua Senat Fakultas Kehutanan Unmul, kemudian tahun 95 Fakultas Kehutanan, tahun 95 saya Ketua BEM Unmul gitu, Ketua SMPT Unmul, BEM pertama Unmul tahun 95. Jadi interaksi sosial saya ya lintas fakultas, lintas angkatan itu terasa waktu saya jadi pimpinan senat gitu, baik di fakultas maupun di universitas. Nah, tahun 95 itu sudah mulai tuh muncul tokoh-tokoh yang mengkritisi regimnya Pak Harto ya secara keras gitu. Tahun 95 itu sudah mulai ada demo-demo. Bapak termasuk orang yang juga ikut turun demo nggak, Pak? Bapak ikut yang turun demo juga nggak waktu itu? Karena saya sebagai ketua senat, Mbak Caca ya, saya otomatis jadi pimpinan. Kalau teman-teman demo, saya jadi pimpinannya. Cuma memang dulu waktu Bapak ngedemo, pas udah DPR, Bapak ini demo ya. Jadi waktu tahun 95 itu Mbak Caca sudah mulai itu, sudah sudah banyak tokoh-tokoh bermunculan meminta agar Pak Harto tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden gitu. Tahun 95 itu sudah mulai itu ada demo-demo. Nah, saya waktu itu ya mimpin demo, tapi demonya belum seintens tahun 99 tahun 97 98. Demo itu kan intens tahun 97 Mbak Caca. Tapi 95 itu saya ingat ya beberapa kali kita mimpin namanya mimbar bebas, kemudian demo ke kantor gubernur, demo ke kantor DPR gitu Mbak Caca. Jadi ya itulah, kemudian saya mengenal beberapa tokoh-tokoh politik pada saat itu. Kebetulan di antara tokoh politik yang saya kagumi itu, yang saya suka baca tulisannya, kemudian saya suka dengarin pidatonya, kemudian saya senang mendalami pendapatnya, argumentasinya, yaitu Pak Amin Rais gitu loh Mbak Caca. Nah makanya begitu tahun 99 beliau mendirikan partai. Nah, waktu itu saya juga sudah lulus kuliah, kemudian bekerja di sebuah perusahaan, ya saya terlibat di partainya Pak Amin, yaitu PAN. Nah, jadi sejak itulah saya terlibat di politik. Jadi saya lulus di Fakultas Kehutanan, justru malah yang tadinya saya kuliah di Fakultas Kehutanan itu karena saya kagum insinyur kehutanan di perusahaan Pak Caca ya. Tapi begitu saya lulus di Fakultas Kehutanan, saya justru malah asik di dunia politik sampai sekarang Mbak Caca. Jadi saya justru tadinya mengagumi dunia kehutanan, mau jadi insinyur kehutanan, begitu Mbak Caca lulus kuliah malah tidak sempat menggeluti dunia kehutanan, saya malah dunia politik gitu Mbak Caca. Iya, Pak Dalis kan juga kemarin itu sempat cerita bahwa salah satu alasan kenapa masuk Fakultas Kehutanan yaitu karena sebelumnya Bapak pernah kerja di perusahaan plywood, makanya pengennya kuliah kehutanan ini bisa nanti masuk lagi ke perusahaan tersebut biar punya kedudukan. Tapi malah nggak balik lagi di situ Pak ya? Iya, jadi waktu saya kerja tahun 90 itu cari biaya kuliah Mbak Caca, saya ya mengenalkan mandor, ada namanya mandor, kemudian ada namanya supervisor, ada superintendent, kemudian ada manajer. Nah, manajer itu kan insinyur kehutanan tuh. Jadi saya kok enak nih kan gitu, enak nih jadi manajer insinyur, gelarnya insinyur, tidak ini kan. Jadi makanya kuliah di Fakultas Kehutanan aja deh. Nah, tapi ya itulah makanya orang mengatakan Mbak Caca, ya kita yang merencanakan, Tuhan yang menentukan kan. Kita kuliah di Fakultas Kehutanan karena ingin berkiprah membina karir di bidang kehutanan, tapi justru malah saya berkarya di bidang politik kan gitu, yang ya kalau dari segi keilmuan kan praktis sebetulnya tidak ada hubungan kan, tidak ada hubungan antara dunia ilmu kehutanan saya dengan dunia politik gitu, tidak ada hubungan gitu Mbak Caca. Nah Pak, kemarin juga Bapak sempat cerita mengenai politik pertama Bapak waktu di bangku perkuliahan, yaitu sebagai ketua senat dan kemudian berubah jadi BEM. Katanya waktu zaman Pak Darlis ini itu adalah BEM pertama ya di Unmul ya. Ceritain dong Pak. Ya karena dulu kan
namanya SMPT ya, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Kemudian teman-teman menilai bahwa keberadaan SMPT itu seolah-olah menjadi subordinasi dari rektorat. Tidak ada kemandirian, kemudian untuk berkreasi itu kurang gitu. Sehingga secara nasional waktu itu ya sudah ada beberapa yang merubah dirinya jadi dari konsep SMPT ke konsep Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Nah, di Unmul kita juga intens diskusi dengan teman-teman lintas fakultas gitu. Wah, ini saatnya nih Unmul jangan ketinggalan. Kita juga harus merubah dari SMPT Unmul menjadi BEM Unmul gitu. Nah, sehingga waktu terjadi lobby lintas fakultas, salah satu bargainingnya adalah teman-teman mau mendukung saya sebagai ketua Unmul, tetapi namanya jangan lagi SMPT, tapi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, saya termasuk sependapat di dalamnya, karena konsep BEM itu, Badan Eksekutif Mahasiswa itu, ruh kemandiriannya jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, konsep SMPT itu. Jadi kalau kita melihat BEM-nya UGM kan begitu ya, wah itu menarik sekali, sehingga SMPT itu menjadi organisasi yang cenderung ketinggalan. Nah, itu karena dinamika kampus juga sudah mulai tinggi kan, sudah mulai tinggi pada saat itu. Ya tokoh-tokoh kampus juga sudah mulai pada bersuara kan gitu. Kemudian eskalasi gerakan mahasiswa, ya walaupun masih sangat lokal ya, masing-masing teman-teman UGM bergerak di lingkup UGM, kemudian UI di Jakarta, kemudian misalnya IPB di Bogor, teman-teman ITB di Bandung, kan begitu, hanya bergerak di provinsi masing-masing, belum terkonsolidasi dengan baik. Tetapi karena kita saling komunikasi, nah kita mengadopsi, sudahlah kita rubah, karena kalau mengikuti maunya pemerintah, maunya rektorat, ya maunya sih tetap konsep SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Cuma ya kita kan ingin berkiprah lebih dalam, Mbak Caca, ingin berkiprah lebih dalam, ingin ada kemandirian kreasi, ada kemandirian berekspresi gitu, pendapat teman-teman mahasiswa, sehingga ya memang waktu itu terjadi tarik-menarik ya antara konsep Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dengan konsep Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Pemerintah plus rektorat itu tetap menghendaki organisasi kemahasiswaan namanya SMPT. Tetapi kita di mahasiswa itu sudah menghendaki hadirnya Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, sehingga tarik-menarik terhadap itu, ya teman-teman lintas fakultas yang mencari kandidat yang mau didukung menjadi ketua, tetapi harus berani dan mau membawa konsep BEM itu, tidak lagi larut di dalam keinginan pemerintah yang ingin mempertahankan SMPT. Nah, waktu itu sehingga saya memiliki komitmen kepada teman-teman lintas fakultas, para ketua-ketua senat fakultas, akhirnya ya teman-teman memilih saya menjadi ketua BEM Unmul pertama. Jadi tahun 94 itulah saatnya, zamannya lahirlah BEM pertama di Unmul, diketuai oleh saya gitu. Wih, keren. Jadi kebangkitan perpolitikan mahasiswa Samarinda itu malah diawali oleh Bapak Darlis di BEM Unmul waktu itu ya. BEM Unmul. Waktu itu teman-teman Widya Gama, Untak masih namanya SMPT. Jadi ada beberapa itu kan, terutama Widya Gama, ada 3 kan, ada 2 swasta, Widya Gama waktu sudah berkiprah, Widya Gama, kemudian Untak itu masih konsep SMPT gitu, dan kita memulai dengan BEM itu. Ya dengan segedap dinamikanya Mbak Caca ya, kemudian juga penuh resiko juga sih, karena namanya dosen-dosen kita juga ya banyak juga ya yang dosen-dosen kita yang mempertanyakan begitu. Nah, seperti itu Mbak Caca. Nah, jadi teman-teman, Pak Darlis ini akhirnya menyelesaikan perkuliahannya itu tahun 1997 ya Pak ya? 1997. Ya, setelah 97. Menyelesaikan tugasnya sebagai ketua BEM pertama di Unmul. Nah, ini kita bacain pertanyaan ya Pak ya. Sebenarnya banyak nih yang tanya di kolom komentar, tapi teman-teman kalau di kolom komentar itu ke-up.
Jadi deh coba teman-teman masukkan pertanyaannya di kolom tanya gitu ya. Jadi bisa ke pop up seperti ini. Ini kita jawab pertanyaan pertama nih Pak. Apa yang bikin Bapak Darlis terjun ke dunia politik? Apa karena mungkin punya basicnya sebagai ketua BEM? Sayang nih kalau nggak diaplikasiin di masyarakat yang benar-benar. Makanya coba deh masuk ke perpolitikan. Atau gimana tuh Pak? Sebetulnya waktu tahun 94 ketika saya menjadi ketua BEM itu Mbak Caca, ya partai zaman Orde Baru, 3 partai itu menawarkan saya untuk bergabung menjadi kader partainya. Jadi waktu itu saya belum tertarik di dunia politik. Jadi saya bahkan ada 2 partai waktu itu, saya tidak usah menyebut partainya, sampai saya dibikinkan KTA dari partainya itu. Jadi saya dibikinkan KTA secara sepihak kan gitu ya. Diminta saya masuk di dalam partai. Tapi saya waktu itu tidak tertarik sama sekali. Nah, cuma karena ada gerakan reformasi kan gitu ya, ada gerakan reformasi tahun 97, ya 95, 96 itu sudah mulai tuntutan reformasi sudah mulai kencang tuh. Nah, saya melihat bahwa gerakan reformasi itu ada nilai-nilai idealisme yang harus kita perjuangkan, Mbak Caca. Kemudian saya juga sudah lulus kuliah. Waktu saya kuliah, ya suara politik saya suarakan melalui parlemen jalanan lah, kan begitu, parlemen jalanan atau demo-demo di jalan kan Mbak Caca, itu disebut dengan parlemen jalanan. Karena kita sudah lulus kuliah, kemudian saya berpikir ya nilai-nilai idealisme yang saya bawa, yang kita bawa zaman mahasiswa setelah lepas kuliah, ada baiknya itu kita menyalurkan kepada dunia politik kan gitu. Nah, sehingga saya akhirnya terjun ke dunia politik. Kebetulan tokoh yang saya kagumi waktu aktif di BEM itu mendirikan partai yang disebut dengan Partai Amanat Nasional. Sehingga begitu saya diminta masuk di dalam kepengurusan PAN pertama di Kaltim, ya saya langsung mengiyakan. Akhirnya ya walaupun waktu itu kedudukan saya hanya sebagai ketua departemen pada saat itu Mbak Caca tahun 98, tetapi ya saya menerimanya dengan dengan sukacita gitu, bergabung dengan para tokoh-tokoh kita di Samarinda, di Kalimantan Timur, di Partai Amanat Nasional gitu. Nah, ada kebanggaan waktu saya bergabung di PAN. Kenapa? Karena didirikan oleh tokoh-tokoh yang memang saya kagumi waktu kuliah gitu. Jadi kalau ditanya apa yang membuat saya tertarik ke dunia politik, ya karena saya ingin membawa agar nilai-nilai idealisme zaman mahasiswa itu lebih dikonkretkan perjuangannya, tidak lagi di jalanan, tetapi juga di parlemen lah kan gitu. Nah, kita harus masuk dunia politik. Kalau kita tidak memasuki partai politik, berarti selamanya kita akan menyalurkan nilai-nilai idealisme kita ke dalam parlemen jalanan gitu loh Mbak Caca. Nah, saya ingin lebih konkretnya sama partai politik. Oke, jadi biar bisa terarah Pak ya, biar bisa terarah juga nih, nggak cuma sebagai yang bersuara di jalanan, tapi kalau misalnya Bapak masuk dunia perpolitikan, suara Bapak itu juga benar-benar bisa didengar dan bisa langsung diaplikasiin gitu ya. Ini ada juga nih Pak yang bertanya, sebenarnya banyak pertanyaannya Pak sudah muncul nih, saya sampai bingung mau ngasih pertanyaan yang mana, tapi kita tampilkan semua, kita pop up semua ya. Sebagai pengurus IMI Samarinda, ntar kalau jadi wawali mohon perhatian sirkuit kalah nih ya Pak. Ini nih request nih Pak. Permintaan iya teman-teman. Iya, nanti tanggal 9 Desember ya. Iya Mbak Caca aja yang jawab itu. Mbak Ila itu jawab aja, baru dicoblos dulu Bang Darlis gitu. Iya. Betul. Ini banyak juga nih yang nanya juga, bilang, ada yang nanya juga tadi di kolom komentar, kalau Caca tidak salah, pertanyaannya adalah, Pak, kan waktu lulus dari kuliah itu masuk partai politik, terus kemudian partai politik, kemudian waktu mencalonkan diri di masa pertama ketika bergabung di partai, itu kan tidak langsung terpilih. Nah, gimana caranya Pak Darlis, itu pasti kecewa kan Pak kalau tidak terpilih, tapi gimana caranya supaya kekecewaan itu tidak membuat diri terpuruk dan kemudian bisa maju terus, percaya diri kembali. Apa motivasinya Bapak supaya tidak kecewa terus-menerus karena gagal di politik yang pertama?
Oh, aduh, luar biasa pertanyaan Mbak Caca ini. Ini pertanyaan teman-teman, Pak. Pertanyaan teman-teman tadi lihat di kolom komentar soalnya bukan dari Caca. Mereka ngikuti perjalanan karir Pak Darlis berarti. Ya, ya memang terus betul Mbak Caca. Jadi tahun 99 itu pemilu pertama era reformasi itu menjadi betul-betul dilematis banget buat saya lah. Jadi sangat dilematis. Kenapa? Karena itu tadi saya masuk dunia politik karena merasa ingin memperjuangkan nilai-nilai idealisme kemahasiswaan di parlemen. Kemudian kita jadikan nilai-nilai idealisme itulah kita bawa ke dalam dialog-dialog politik, orasi-orasi politik dalam pemilu 99. Sehingga kita yakin betul karena tuntutan reformasi kan adalah senapas dengan idealisme mahasiswa gitu loh Mbak Caca. Nah, ketika kita pemilu 99, kita yakin betul bahwa masyarakat pasti memilih kita nih, pasti lolos nih menjadi anggota dewan. Ternyata pemilu 99, saya tidak lolos Mbak Caca. Jadi, aduh, ya memang sangat manusiawi lah kalau teramat kecewa pada saat itu. Kecewanya ya mendalam banget, ada perasaan ya kalau jangan-jangan saya ini tidak cocok di dunia politik kan begitu ya. Kemudian menemui beberapa teman-teman juga pendapatnya macam-macam. Ada yang mengatakan ya memang Mas seyogyanya mestinya memang Anda itu kita terjun di politik setelah ekonomi mapan kan begitu karena politik itu perlu modal. Ya, ada juga yang mengatakan, ya ini kan baru perjuangan awal, gagal itu biasa, kan gitu. Nah, cuma memang karena berat sekali rasa kecewanya Mbak Caca, nah kebetulan tempat saya bekerja di Samarinda itu membuka kantor cabang di Tarakan. Nah, saya pasca pemilu 99 ditawari memimpin cabang di Tarakan. Nah, karena ada rasa ingin mengubur rasa kekecewaan itu, akhirnya ya saya menerima tawaran untuk berangkat ke Tarakan menjadi kepala cabang. Tapi status saya sebagai kader PAN tidak saya lepas gitu. Saya tetap mencita-citakan suatu saat dunia politis akan kembali kan begitu dan saya akan berkiprah di politik. Ini hanya persoalan sementara saja, gagal di pemilu tahun 99. Kemudian kantor meminta saya menjadi kepala cabang di Tarakan, ya saya akan jalani dulu, tetapi sebagai kader partai saya tidak boleh mundur, ya kalaupun dia dikatakan istirahat, ya biarlah itu statusnya sebagai istirahat aja, begitu Mbak Caca. Jadi saya tidak mundur di dunia politik, hanya saya berangkat ke Tarakan menjadi kepala cabang, kan gitu Mbak Caca. Gitu. Nah, sembari mengobati rasa sakit hati sebenarnya Pak ya karena kecewa tadi. Kecewa, sakit hati, bahkan ya agak stres lah waktu itu kan. Karena dilema berbeda banget Mbak Caca antara ketika kita orasi-orasi dalam masa kampanye 99 itu sambutan masyarakat demikian luas kan begitu ya, demikian luas, kemudian kita mendapat aplaus yang juga meriah kan gitu. Makanya kita barangkali terlalu over confident lah saat itu ya, yakin banget bahwa kita pasti terpilih nih. Makanya Mbak Caca di dalam dunia ternyata kita tidak boleh juga terlalu over confident Mbak Caca ya. Gitu. Nanti takutnya kecewa kalau sudah harapan gitu. Jadi kita ya targeting boleh, tetapi ya yang kita juga harus siap dengan segala risiko gitu Mbak Caca. Iya, jadi nggak boleh jumawa gitu maksudnya Pak ya, nggak boleh terlalu sombong, nggak boleh terlalu yakin. Iya, betul. Jadi sampaikan tadi di awal bahwa kita yang merencanakan bukan. Iya, Pak, nih lagi ada yang nanya nih Pak. Pak, kalau jadi wawali apa strategi yang dilakukan untuk meminimalisir pengangguran yang lulus SMA? Ini kayaknya kita harus bikin part 2 nih Pak, biar ngebahas mengenai kan ini perjalanan karir dari Pak Darlis nih. Kayaknya nanti part 2 kita ngebahas mengenai apa yang akan Bapak lakukan dengan Samarinda yang kompleks. Dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat pastinya ya. Betul baca ya. Jadi tapi boleh dong Pak dikasih bocoran Pak. Kira-kira nih. Kenapa? Bapak untuk ya apa nih strategi Bapak untuk meminimalisir pengangguran di Kota Samarinda? Kasih bocoran dikit Pak. Halo.
Ya, halo, Pak. Iya, Halo, halo. iya Mbak Caca, Pak, dengar saya suara dengar. saya, Pak? Dengar, dengar. Oke, oke. Pak, kasih bocoran dikit, Pak. Apa strategi Bapak untuk mengurangi pengangguran di Kota Samarinda? Tadi ada yang nanya soalnya. Ya, pertama begini. Jadi soal pengangguran itu memang harus siapapun menjadi wali kotanya, ya kita harus memperhatikan para potensi angkatan kerja kita dengan baik ya Mbak Caca ya. Kita melihat apalagi sekarang bonus geografi itu kita harus syukuri, tetapi di sisi lain kita harus menjauh tentang kebutuhan tenaga kerja. Nah, banyak hal yang kita lakukan, termasuk yang kalau kami dengan Pak Barkati itu akan menggalakkan dan terus mengembangkan keberadaan UMKM kita. Karena kami yakin kalau kelompok usaha kecil, menengah, dan mikro kita kembangkan di Samarinda, Mbak Caca, di samping ekonomi kerakyatan itu menjadi bergerak, juga bisa menyerap tenaga kerja, terutama tadi itu tenaga kerja SMA ke bawah gitu loh Mbak Caca ya. Jadi itu salah satu untuk penyerapan tenaga kerja adalah bagaimana kita menggerakkan para pelaku-pelaku dunia usaha kita di sektor mikro, kecil, dan menengah Mbak Caca itu. Karena daya serap tenaga kerja pendidikan menengah ke bawah itu tinggi gitu. Jadi itu salah satu hal yang akan kita lakukan dalam rangka mengurangi pengangguran di Samarinda, Mbak. Wes, jadi menggerakkan ekonomi kerakyatan, Pak ya, sebenarnya Pak ya. Iya. UMKM itu kita akan gerakan. Kebetulan di Samarinda itu kan ada lebih, menurut data itu puluhan ribu UMKM yang selama ini barangkali tidak terlalu terbina dengan baik, sehingga mengembangkan dirinya juga tidak maksimal. Nah, kalau pemerintah kota ke depan mengembangkan, membina, kemudian memfasilitasi, mengarahkan para pelaku UMKM kita, insya Allah daya serap tenaga kerjanya juga akan tinggi Mbak Caca, terutama tenaga kerja menengah ke bawah ya, pendidikan SMA ke bawah gitu. Karena namanya usaha kecil dan mikro itu kan Mbak ya tidak memerlukan tenaga kerja dengan skill yang tinggi kan, itu sehingga pengangguran kita pasti secara otomatis akan ditekan dengan sendirinya Mbak Caca. Oke, nah itu tuh teman-teman bocoran sedikit mengenai apa yang akan Pak Daris lakukan untuk mengatasi yang namanya pengangguran. Pak, kita lanjut lagi cerita pengalaman Bapak ketika akhirnya waktu itu karena gagal di pemilu waktu itu, Bapak akhirnya melanjutkan bekerja di Tarakan dengan perusahaan yang sama, yang membesarkan nama Bapak saat itu. Kemudian apa yang membuat Bapak akhirnya kembali lagi ke Samarinda dan coba lagi di tahun berikutnya? Tahun berapa tuh Pak? Jadi tahun 99 itu Mbak, tahun 99 setelah pemilu kemudian oleh owner perusahaan itu menawari saya menjadi kepala cabang di Tarakan. Terus saya terima dan saya berangkat ke Tarakan. Kemudian ya sekitar setahun saya di sana, tahun 2000, akhir tahun 2000, waktu itu juga saya punya anak satu ya, punya anak satu di Samarinda. Kemudian saya kok merasakan pertama ada persoalan pergulatan suasana kebatinan antara pekerjaan saat itu dengan keyakinan saya kan begitu, sehingga yang kedua adalah saya tinggal di Tarakan sementara anak saya, istri dan anak saya di Samarinda. Jadi ya ada dua hal menjadi pertimbangan besar saya, sehingga kemudian saya menghadap manajemen perusahaan dan saya pamit gitu, resign dari perusahaan itu. Kemudian saya juga bercita-cita ingin menjadi usaha kecil-kecilan lah Mbak Caca ya, usaha kecil-kecilan dari modal yang selama saya setahun menjadi kepala cabang di Tarakan saya tabung, sehingga saya berminat menjadi kalau selama ini saya menjadi karyawan kan begitu Mbak Caca ya, barangkali mungkin ada baiknya saya menjadi pemilik usaha sendiri gitu. Jadi saya ingin berwira swasta. Jadi akhirnya saya mundur jadi kepala cabang, kemudian saya balik ke Samarinda bersama keluarga, kemudian saya memulai usaha kecil-kecilan lah gitu loh Mbak Caca. Gitu.
gitu. Jadi ada jadi terjun sebagai pengusaha gitu ya Pak ya. Karena begini Mbak Caca, kalau saya berpikir juga kalau saya terus-terusan menjadi karyawan, ya walaupun statusnya sebagai kepala cabang, fasilitas ada, kemudian dari segi waktu juga saya punya kelonggaran-kelonggaran tertentu, tapi ya namanya karyawan juga pasti juga aksesibilitas kita juga pasti terbatas. Nah, sementara minat saya untuk kembali dunia politik itu terus menggelora Mbak Caca. Jadi ya saya balik sendiri. Kemudian kalau saya berwirausaha, barangkali pasti namanya memulai wirausaha pasti juga banyak suka dukanya. Yang kedua pasti penghasilan awal saya pasti akan berubah drastis dari waktu saya jadi kepala cabang. Saya sudah timbang-timbang itu, tetapi di satu sisi saya bisa kembali berkiprah di dunia politik. Nah, kebetulan waktu di PAN juga saya memang punya jabatan sebagai ketua pemudanya PAN, Mbak Caca. Ketua pemuda PAN di Kalimantan Timur. Jadi ya saya kepengen kembali mengurusi politik ya sambil berusaha sebagai wirausahawan gitu loh Mbak. Oke. Terus Pak, setelah itu karena panggilan jiwa terus menggelora gitu Pak ya, akhirnya Bapak mencalonkan lagi nih, maju lagi nih di tahun berapa Pak majunya 2004. Pak? 2004. Jadi 2004. akhir 2000 saya balik ke Samarinda, kemudian saya membina usaha kecil-kecilan, kemudian di salah-salah itu juga saya kembali mereview aktivitas politik saya kembali bergiat di PAN, kemudian tahun 2004 ya saya kembali mencalonkan diri sebagai caleg DPRD, dan alhamdulillah terpilih. Gitu. Jadi ya makanya berarti kan tidak sia-sia Mbak Caca ya, jabatan sebagai kepala cabang walaupun waktu itu juga saya tahu risikonya, melepas jabatan kepala cabang otomatis penghasilan dan fasilitas akan hilang secara otomatis. Tapi saya sudah mempertaruhkan segalanya lah. Ya, pokoknya saya harus berwirausaha sehingga saya bisa kembali aktif di dunia politik secara bebas gitu, Mbak. Kalau saya menjadi karyawan kan saya harus tahu diri, jam kerja tidak boleh saya gunakan untuk aktivitas politik, kemudian fasilitas perusahaan sangat tidak bijak lah kalau saya gunakan di dalam aktivitas politik saya. Tapi kalau saya sebagai wirausaha, ya wirausahawan, ya saya bisa menggunakan waktu saya sebanyak yang saya inginkan untuk mengelola organisasi partai politik saya gitu Mbak Caca. Gitu. Oke. Nah Bapak bisa bertahan sampai 2 periode. Sebenarnya Pak kalau misalnya untuk sebagai DPR, waktu itu Bapak DPR Pak ya, kota atau provinsi Pak? Provinsi Mbak Caca, Provinsi Kaltim. Cuma saya mewakilinya Kutai Kartanegara Mbak Caca, jadi bukan Samarinda. Iya, pantas ada teman-teman tadi yang bilang, Bapak padahal waktu itu tinggalnya di Samarinda, tapi majunya dari Kukar di provinsi. Itu termasuk yang luar biasa loh menurut teman-teman, Pak. Itu juga karena hitungan-hitungan politik saya waktu itu. Jadi saya ini kan ketua pemuda PAN, Mbak Caca. Saya bukan elitnya pengurus PAN ya. Saya cuma ketua pemudanya saja. Jadi waktu itu saya sih tidak ada beban aja, saya hitung-hitungan aja Mbak Caca. Kalau saya maju di Samarinda, saya harus bersaing dengan ketua saya. Kemudian kalau saya maju di Balikpapan, saya harus bersaing dengan sekretaris PAN yang merupakan senior-senior gitu. Nah waktu itu saya melihatnya saing probabilitas saya yang paling besar itu di Kukar. Akhirnya ya saya pilih Kukar. Bismillah Kukar. Kan walaupun saya tahu dari struktur geografinya jauh lebih sulit dibandingkan dengan struktur geografi Samarinda maupun Balikpapan gitu Mbak Caca. Karena waktu itu apalagi Kukar itu masih gabung dengan Kutai Barat Mbak Caca. Luasnya Kutai Kartanegara dan Kutai Barat itu jauh lebih luas daripada Jawa Barat Mbak Caca. Jadi mewakili 2 kabupaten melebihi 1 provinsi di Jawa Mbak Caca. Jadi ya dari struktur geografi berat, tetapi saya meyakini probabilitas saya untuk terpilih itu lebih tinggi dibandingkan dengan kalau saya memilih misalnya daerah pemilihan Samarinda atau Balikpapan gitu Mbak. Tantangannya luar biasa Pak ya kalau waktu itu ketika Bapak mencalonkan ya. Iya. Ya luar biasa. Nah lanjut lagi Pak.
Nah, Luar biasa kenapa Pak? Iya luar biasa ya, lokasi apa namanya, Kukar itu kan bentuk geografisnya kan cukup lebar ya, cukup besar ya. Itu jadi tantangan Bapak untuk bisa menyampaikan visi misi Bapak kepada masyarakat kan? iya, jadi karena struktur geografinya sangat luas sekali, ya pasti memang dibutuhkan stamina yang jauh lebih besar lah dibandingkan dengan kalau kita maju di Samarinda. Tapi ya saya bismillah saja Mbak Caca, saya dengan penuh optimisme bahwa insya Allah nih saya siap, saya sanggup lah bersosialisasi, kemudian di dalam dengan kondisi alam Kutai Kartanegara. Nah, saya kebetulan ya alhamdulillah ya diberi kesehatan begitu sehingga saya juga memiliki waktu yang cukup untuk masuk dari pelosok ke pelosok di Kutai Kartanegara, menjumpai masyarakat di sana, kemudian saya coba perbanyak ketemu masyarakat di kampung, kadang-kadang juga saya harus menginap, kan begitu ya, sehingga alhamdulillah hasilnya ternyata juga sangat memuaskan gitu Mbak Caca. Walaupun saya tinggal di Samarinda, ber-KTP di Samarinda, kemudian juga dari segi keluarga saya jauh lebih banyak di Samarinda, tetapi di Kukar alhamdulillah saya bisa terpilih Mbak Caca. Jadi ya kuncinya itu optimisme dan usaha yang tidak mengenal lelah. Kemudian lagi-lagi jangan pernah membayangkan gagal gitu ya. Lakoni aja, kita lakoni aja secara maksimal. Semua potensi kita gunakan, kita daya gunakan gitu. Jangan pernah mengeluh. Alhamdulillah hasilnya memuaskan insya Allah. Betul, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Betul Pak ya? Benar. Sungguh-sungguh, yakin. Nah, itu yang Caca tangkap dari usaha yang Pak Darlis lakukan. Bapak bertahan 2 periode itu luar biasa loh Pak. Keren banget, berarti Bapak selalu mendapatkan kepercayaan. Karena gini Pak ya, Caca pikir ya, kalau misalnya seseorang kemudian mencalonkan diri, dipilih oleh masyarakatnya, terus dia tidak amanah, otomatis di pencalonan berikutnya rakyat nggak mau pilih lagi, karena orang ini nggak amanah, nggak sesuai janjinya. Tapi kalau misalnya beliau amanah, ketika beliau mencalonkan lagi, masyarakat kan akan pilih lagi jadinya Pak ya. Betul Bapak, saya membuktikan itu, jadi kepada teman-teman DPR, yang sekarang diberi kesempatan untuk ber-DPR, menjadi anggota DPR, ya jangan bosan, kemudian jangan mengurangi frekuensi Anda berinteraksi dengan masyarakat gitu. Karena ketika Anda mengurangi interaksi Anda dengan masyarakat, maka sanksi sosial akan berlaku, akan menghadapi Anda pada saat pemilu gitu. Tapi selama Anda gunakan amanah jabatan sebagai anggota DPR, kemudian kita gunakan sebaik mungkin untuk menjumpai, berkomunikasi, kemudian mengagregasi, kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakat, insya Allah masyarakat juga ternyata tidak lupa sama kita kok, insya Allah. Itu Mbak Caca. Iya. Jadi, tuh Pak, sampai ada yang ngomong nih Pak, dari Zanetamso 8. Kalau sudah jadi wawali jangan susah ditemuin ya Pak, itu permintaannya tuh Pak. Justru kalau jadi wawali, Mbak Caca justru malah enak ditemui dong kan, gitu ya. Karena ada kantornya Pak ya. Ada kantornya, jelas kantornya, kemudian ada fasilitasnya, Mbak datang ke kantor ada fasilitas minum, kan gitu, justru malah lebih enak dong Mbak ya. Mestinya lebih enak. Benar-benar tuh. Harusnya seperti itu. Dan Pak Darlis akan dengan tangan terbuka menerima masyarakat ya Pak ya, nanti Pak ya. Insya Allah, karena itu memang dunia saya Mbak Caca, dunia saya. Jadi dunia politik itu kan bukan soal baru buat saya Mbak Caca ya. Dan saya meyakini bahwa semakin banyak kita menemui masyarakat, insya Allah dukungan politik itu akan semakin besar. Jadi jangan takut bertemu dengan masyarakat sebagai politisi, jangan takut bertemu dengan masyarakat kan gitu. Ya tinggal kita jujur-jujur saja apa kebutuhan masyarakat. Kalau memang kita mampu dan sanggup memenuhinya, kita penuhi. Tapi kalau kita tidak sanggup, kita tinggal bilang, jelaskan apa adanya Mbak Caca. Jadi masyarakat juga kebanyakan bisa memahami kok itu. Jadi sebagai politisi jangan takut bertemu dengan masyarakat, justru harus memperbanyak intensitas kita ketemu dengan masyarakat itu. Jadi kendala-kendala keterbatasan itu jangan jadikan alasan kita kemudian untuk menjauh dari
masyarakat, karena itu basis kita, memang basis kita. Betul. Jadi seorang politisi, rakyat menjadi basisnya kan gitu ya. Itu jangan terlalu banyak mempertimbangkan apa sisi benefitnya ya. Itu beda barangkali dengan dunia usaha ya. Dunia usaha kan hukum ekonomi berlaku kan begitu Mbak Caca. Tapi dunia politik itu jangan hukum ekonomi dibawa di dalam dunia politik, itu tidak masuk Mbak Caca. Gitu. Ya betul. Harusnya juga Pak kalau sudah terpilih kan menjadi tempat aspirasi masyarakat ya. Kalau sampai susah ditemui, terus suka ngilang-ngilang, itu berarti ada yang salah. Kenapa ini orang suka ngilang? Apa yang disembunyikannya? Iya kan, betul kan Pak ya? Jadi harusnya lebih bisa bertemu dengan masyarakat, karena kan sebagai wadah aspirasi masyarakat. Pak, kita udah lebih dari 1 jam nih Pak. Caca takutnya nanti diputus sama Instagram, karena mengingat Instagram kan berdurasi hanya 1 jam. Nggak kerasa Pak ya, ngobrol nih asik banget. Kita harus bikin part selanjutnya nih Pak. Iya, menampung aspirasi masyarakat juga yang mau tanya mengenai Kota Samarinda. Tapi sebelum ditutup nih Pak, apa nih pesan-pesan Bapak untuk teman-teman kita, mungkin untuk para pemuda yang saat ini sedang galau karena koronce ini Pak, terus karah pekerjaannya hilang Pak, mungkin gajinya dipotong Pak. Kasih semangat buat teman-teman kita nih Pak, mengatasi kegagalan itu harus bagaimana? Pertama adalah tetap optimis bahwa apapun yang kita alami sekarang, insya Allah itu terbaik di mata Tuhan. Hanya karena keterbatasan ilmu kita lah yang seringkali tidak berdamai dengan kenyataan. Oleh karena itu, ya perbanyak berdoa, kemudian ikhlas menerima apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, sekaligus kita meyakini bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apa yang ada di depan mata kita, insya Allah di mata Tuhan itu yang terbaik, kan begitu. Percaya saja, yakini saja begitu. Kemudian ya sambil memantaskan diri Mbak Caca. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi anggota DPR misalnya kan begitu ya, berusahalah semaksimal mungkin untuk memantaskan diri menjadi anggota DPR kan begitu. Sama dengan misalnya Mbak Caca ini jadi MC, supaya waktu mau jadi MC kan Mbak Caca pasti mempersiapkan diri supaya pantas menjadi MC kan gitu. Nah demikian juga dunia lain. Kalau kita ingin menjadi ustadz, ya pantaskan diri kita menjadi ustadz kan gitu. Kalau kita mau menjadi politisi, ya mari kita pantaskan diri kita menjadi seorang politisi. Jadi ya pertama tawakal tadi itu Mbak Caca ya, meyakini bahwa itu terbaik dari Allah. Yang kedua memantaskan diri. Memantaskan diri itu artinya senantiasa berusaha meningkatkan kualitas diri gitu loh Mbak Caca ya. Jangan pernah lelah belajar. Kemudian jangan pernah lelah berinteraksi dengan masyarakat, jangan pernah capek mengambil pelajaran dari perjalanan orang-orang sukses kan gitu. Itu semua adalah bagian bagaimana kita memantaskan diri terhadap apa yang kita cita-citakan Mbak Caca gitu. Betul. Pak, baiklah, terima kasih banyak Bapak untuk waktu malam hari ini. Kita jadwalkan untuk pembahasan berikutnya Pak ya. Siap, semoga Bapak ada waktu nanti. Iya, Bapak mau melanjutkan ke acara berikutnya Pak ya? Habis ini ada acara di mana Pak? Ada di zona, karena ini kan sekarang zona sosialisasinya itu Sungai Kunjan dan Samarinda Ulu dan Kota. Jadi ya kami bersosialisasi di zona 3 kecamatan itu Mbak Caca. Sekarang kan saya tidak boleh sembarangan masuk kecamatan Mbak Caca. Ada zonasi yang telah ditetapkan oleh KPU dan saya harus mengikuti itu Mbak. Oke. Selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih banyak untuk waktu malam hari ini. Sehat Mbak Caca ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak juga masker ya Pak. Pakai masker selalu ya. Cuci tangan yang rajin, hand sanitizer, dan jaga protokol kesehatan. Kita bisa pakai. Ya, kalau begini kan enggak Pak. Kita berdua aja Pak. Dadah Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih yang bergabung sedari awal tadi. Thank you banyak ya. Bertahan cukup ramai, ada sampai tadi paling tinggi sekitar 526 orang. Terima kasih banyak teman-teman. Dan narasumber Caca pada malam hari ini luar biasa sekali pengalaman hidupnya, khususnya
kiprah dalam perpolitikan yang diawali dari bangku kuliah. Dan untuk teman-teman yang mungkin saat ini dalam posisi gagal atau merasa sendirian, terpuruk karena kondisi ekonomi kita saat ini, baik itu mungkin karena kesulitan mencari kerja atau juga karena akibat dari koronca ini, seperti yang Pak Darlis sampaikan bahwa jangan menyerah ya teman-teman ya, karena jika kita bersungguh-sungguh, jika kita yakin, optimis, pasti ada jalan dan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah bergabung dari awal hingga akhir sesi pada hari ini. Jangan lupa diaktifkan notifikasi live Instagram Caca. Diaktifkan ya notifikasi live Instagram Caca. Jadi kalau misalnya Caca live Instagram tuh teman-teman jadi gercep. Karena setiap kali Caca live Instagram akan ada hadiah yang menanti untuk dibawa pulang. Terus nanti live Instagram ini akan Caca upload di YouTube Caca, makanya di subscribe juga YouTube Caca @mc.cacarisca, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Caca pamit undur diri, semoga kita ketemu di live Instagram berikutnya.